Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini ibu? Apakah selama pandemi ini kondisi kehamilan ibu dan tubuh ibu sendiri dalam keadaan sehat? Semoga sehat selalu ibu ya. Baik, dari sekian video, ada 2 video tadi ya yang sudah ditampilkan oleh mahasiswa tadi. Mungkin ada yang perlu saya tambahkan terkait dengan bagaimana caranya persiapan persalinan pada masa pandemi ini. Mungkin saya tidak mengulas beberapa yang sudah dijelaskan oleh mahasiswa tadi, cuman ada beberapa poin penekanan yang perlu ibu ketahui karena di masa pandemi ini tentunya semua persalinan ada beberapa perubahan-perubahan pertolongannya. Nah, baik, pada persalinan masa pandemi ini ada 6 poin yang perlu ibu pahami ya, yang ibu persiapkan dalam arti 6 poin ini ibu harus bisa memberdayakan diri sendiri. Apa itu? Yang pertama adalah cerdas dan cerdik. Yang dimaksud dengan cerdas dan cerdik adalah ibu harus membekali diri dengan beberapa informasi-informasi yang berkaitan dengan persalinan itu sendiri, seperti apa-apa saja tanda-tanda persalinan normal. Nah, kemudian apa saja tanda-tanda bahaya pada saat persalinan. Nah, kemudian kasus-kasus apa saja yang mungkin saya akan dibawa ke rumah sakit untuk dirujuk atau untuk ditangani oleh dokter dan lain sebagainya. Nah, contohnya pada saat persalinan, meskipun itu persalinan normal, ada satu tindakan pengguntingan daerah di sekitar vagina dengan tujuan untuk memperlebar jalan lahir sehingga bayi ibu cepat lahir ya. Nah, itu perlu ibu ketahui, ibu baca atau ibu tanyakan ke tenaga kesehatan ya. Nah, kalau bisa tindakan seperti itu bisa kita cegah. Nah, melalui upaya pencegahan itulah makanya yang kita harapkan hal-hal yang buruk tidak terjadi atau pengguntingan tadi tidak dilakukan pada saat persalinan. Nah, itu beberapa informasi yang harus ibu baca, ibu ketahui dalam konteks arti cerdas dan cerdik yang pertama. Nah, yang kedua adalah tindakannya perlama untuk tinggal di rumah. Ya, maksudnya di sini adalah ketika ibu sudah mengalami tanda-tanda persalinan normal seperti sudah ada ibu rasakan nyeri pada daerah pinggang, kemudian nyeri pada daerah panggul, kemudian sakitnya sudah semakin sering, keluar lendir bercampur darah atau keluar air-air mungkin ya. Nah, sebisa mungkin ibu harus perlama tinggal di rumah, tetapi bukan dalam konteks sudah mau lahir harus di rumah saja, tidak ya. Maksudnya di sini adalah ada beberapa batasan waktu yang bisa kita tunggu sebelum ke tenaga kesehatan. Dalam arti kata menunggu atau memperlama di rumah ini dengan tujuan yang pertama untuk mencegah rasa yang tidak nyaman, karena seperti kita ketahui begitu ibu berada di tempat fasilitas kesehatan tentu sudah ada perasaan yang tidak nyaman. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi ibu berisiko untuk mendapatkan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempercepat persalinan ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari tindakan yang tidak perlu ini? Dengan cara memperlama di rumah tadi ya Bu ya. Nah, ada beberapa hal yang ibu harus ketahui bagaimana caranya memperlama tinggal di rumah. Dengan cara ibu harus menilai sendiri kontraksi yang ibu rasakan. Nah, kontraksi yang sudah maksimal ya atau yang sudah kuat yang ibu rasakan baru boleh ibu datang ke tenaga kesehatan. Di mana kontraksi yang maksimal tadi jika ibu rasakan sudah datang kontraksinya setiap 5 menit. Jadi ibu hitung sendiri lama kontraksinya, apakah sudah 1 menit penuh, satu kali datang kontraksi, kemudian sekarang datang, kemudian 5 menit lagi datang lagi, tidak. Nah, kalau sudah jarak antara kontraksi pertama ke kontraksi berikutnya sudah 5 menit atau bahkan kurang, nah ibu sudah boleh segera ke tenaga kesehatan. Nah, sehingga ibu tidak perlu berlama-lama di tempat pertolongan persalinan. Kemudian yang ketiga, ketika ibu mau datang ke tempat persalinan, sebaiknya yang ibu lakukan adalah terlebih dahulu melakukan kontak. Boleh dengan telepon atau WA atau menggunakan media sosial lainnya.
dengan tujuan supaya tenaga kesehatan di sana siap untuk menerima dan menyambut ibu, karena pada masa pandemi ini tentunya ada alat-alat perlindungan diri yang khusus yang perlu dipersiapkan. Nah, kemudian yang keempat, ketika ibu pergi ke fasilitas kesehatan, gunakanlah masker. Ya, kalau bisa bawa hand sanitizer, cuci tangan dulu dari rumah, bawa pakaian seperlunya, pakaian ibu, pakaian bayi, dan pakaian pendamping, karena bisa kira-kira 2-3 hari ibu akan berada di sana. Nah, kemudian tetap jaga jarak dengan orang yang sekeliling ibu temui di fasilitas kesehatan. Nah, ini upaya kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah jaga stamina dan imunitas. Jadi maksudnya di sini ibu harus menjaga kekebalan tubuh ibu, jangan sampai ketika mau melahirkan kondisinya tidak baik sehingga mudah tertular penyakit-penyakit yang lain. Bagaimana caranya? Mulai dari usia kehamilan 34 minggu, ibu harus rajin berolahraga. Minimal setiap pagi itu ibu sudah jalan di sekitar rumah atau jalan pagi. Kemudian ibu boleh latihan duduk dan jongkok beberapa menit, yang tujuannya adalah untuk melonggarkan jalan lahir atau mempercepat penurunan bagian janin. Nah, kemudian dengan menjaga imunitas juga, pastikan tidur ibu cukup, kemudian makan makanan yang bergizi. Nah, ini tentunya tidak hanya yang dijaga ini bukan ibu saja, tetapi juga pendamping. Nah, khusus untuk pendamping yang disarankan hanya satu ya Bu ya, karena makin banyak pendamping makin beresiko untuk menularkan penyakit. Jadi usahakan pendamping ini bukan berusia tua atau lebih dari 50 tahun, karena orang yang lebih tua, usia lebih 50 tahun, lebih mudah untuk menderita atau terjangkit virus COVID-19. Yang keenam adalah doa. Jadi ibu harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya nanti proses persalinannya bisa berjalan dengan baik. Jadi itu tips yang perlu ibu ketahui tentang persiapan persalinan tambahan. Nah, kemudian setelah lahir, apalagi harus ibu waspadai, karena di masa pandemi ini semuanya bisa terjadi dan berisiko untuk terjadinya penularan. Ketika bayi sudah pulang ke rumah, ya, karena kalau di tempat tempat ibu melahirkan biasanya akan dijaga oleh bidan atau tenaga kesehatannya. Nah, ketika bayi atau ibu sudah pulang ke rumah, yang harus ibu perhatikan adalah tidak menerima pengunjung. Jadi ibu harus tegas, keluarga harus tegas untuk menyatakan ini supaya ibu, keluarga, dan apalagi bayi tidak tertular penyakit COVID-19. Nah, siapapun itu yang memegang bayi di dalam rumah harus cuci tangan dulu, kemudian juga harus menggunakan masker. Ya, mungkin itu tambahan yang perlu saya sampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan, materi yang sudah diberikan bermanfaat. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Mudah-mudahan nanti makin bagus ya kondisi ibu dengan kita berikan penyuluhan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.